Alhamdulillahil qa'il fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajiim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Shalawatullah wa salamuhu ala rasulihil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan para Bapak Haji Hadirin selaku Ketua MUI yang Jawa Timur dan sesepuh kita, orang tua kita semuanya, teman-teman kita, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan Allah kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Haji Abdul Salim, yang saya hormati para asatidz dan mengajar guru kita dan para asatidz, para guru yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Yang saya hormati dan saya muliakan para haji, para jamaah sekalian, bapak-bapak yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat, juga nikmat panjang umur. Sehingga Allah takdirkan kita untuk dapat melangkahkan kaki kita ke Masjid Nurul Haq. Ini masjid yang insyaallah penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak panjang lebar mungkin. Tadi mendengar ayat yang dibacakan, ingat lagi banyak. Kalau mendengar ayat laqad kana lakum, kemudian wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Tambah lagi di ujungnya dengan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW tadi. Masalah kembali ingetin lagi kita kepada sosok baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, padahal Maulid udah tiap hari, Pak ya. Maulid udah tiap hari, tapi kalau seandainya disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka rasa cinta itu, rasa rindu itu kembali kepada kita semua. Dan jangan salah, ketika kita rindu kepada Nabi, kita nangis-nangis, bahkan ingin berjumpa dengan Nabi, memohon syafaat kepada Nabi. Jauh berabad-abad silam, Nabi sudah pernah menangis untuk kita. Jadi sahabat pernah bertanya kepada Nabi, saat itu Nabi bersedih. Ditanya sama sahabat, "Wa ma yubkika ya Rasulullah?" Apa yang membuat kamu sampai bersedih ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Ana mushtaqun li ikhwani." Saya rindu sama saudara-saudara saya. Nah, sahabat heran, sahabat bingung gitu. Alasna ikhwanaka ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Sahabat Rasul kumpul dengan para sahabat, bergaul dengan para sahabat, tapi ada yang dirindukan sama Nabi. Ternyata bukan para sahabat. Kata Rasulullah, "La bal antum ashabi." Bukan kalian yang aku rindukan, tapi kalian itu adalah sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang aku rindukan, keluargaku lah yang aku rindukan. Kata Nabi, siapa? Hum qaumun ja'u ba'd. Mereka sekelompok kaum yang datang setelah aku. Yu'minu Nabi, mereka beriman kepadaku, mereka sayang kepadaku, mereka cinta kepadaku. Walam yarawni, padahal belum pernah melihat aku, belum pernah kumpul sama Nabi, belum pernah melihat wajah Nabi, belum pernah langsung mendengar kata-kata Nabi. Tapi kita semua beriman dan cinta kepada Nabi. Itulah orang-orang yang dulu Nabi sampai menangis karena rindu kepada kita semua. Insyaallah masyarakat Teguti salah satunya. Kenapa?
karena merasakan terbukti sangat-sangat cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini modal utama kita. Salah satu modal utama kita masuk surga adalah cinta kepada Nabi. Di mana seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan akan terjadi kiamat? Kata Rasulullah, emang ente udah siap apa? Ma'adalah, kamu udah punya persiapan apa untuk menghadapi hari kiamat? Si Arab Badui itu mengatakan, ma'adtu min katsir min sholatin, aku enggak punya banyak amalnya, sholat, amal zakat, amal puasa, sedekah dan lain sebagainya. Tapi kata si Arab Badui, walakinni uhibbullah wa rasulah, tapi sungguh aku sangat cinta Allah dan Rasulnya. Maka apa kata Nabi? Anta ma'aman ahbabta, kamu bersama orang-orang yang kamu cintai. Kamu nanti di hari kiamat akan berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Maka kalau kita cinta sama Nabi, insya Allah kita akan dikumpulkan bersama di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Seorang ulama mengatakan, Mahmad afaqna wasifahu bi wasfihi yabni zaman wa fihi lam yusaf. Andai pun orang-orang semua berusaha membicarakan tentang Nabi, mengurai tentang Nabi, yakni zaman, maka waktu akan habis, masa akan habis, wa fihi lam yusaf. Tetapi hal-hal tentang Nabi tidak akan pernah habis untuk terurai. Sampai hari kiamat pun orang-orang berusaha menguraikan tentang Nabi, pasti masih banyak yang belum terurai dari sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking agungnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlaknya saja Allah bilang, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Akhlaknya sangat agung, sangat mulia. Sementara ketika Allah membicarakan tentang dunia, wa mal hayatud dunya wa ma mata'ul hayatid dunya illa qalil. Kesenangan dunia itu cuma kecil kata Allah. Tapi ketika Allah membicarakan tentang akhlak Nabi sangat agung. Maka sampai kapanpun kalau kita membicarakan sosok Nabi Muhammad SAW, ini jangan maju. Masya Allah. Begitu agungnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammadun basyarun la kana basar. Begitu. Muhammad adalah manusia lakal basar, tapi bukan seperti manusia biasa. Nabi Muhammad manusia paripurna, Nabi Muhammad manusia paling agung. Bal huwa kal yaqut bainal hajar. Nabi Muhammad itu laksana batu intan di antara batu-batu yang biasa. Jadi kalau kita ini seperti batu koral, batu biasa yang sering kita temui di jalan, Pak. Nabi Muhammad itu laksana batu intan. Perbedaannya sedikit atau jauh, Pak? Jauh antara langit dan bumi. Satu truk batu koral mungkin gak ada harganya dibanding satu batu intan yang setinggi, yang sebesar biji koral. Betul? Kebeli dari misalnya kemudian bingung nih, kemana? Itu lagi. Kalau kita nemu nih batu intan permana sebesar biji koral, batu koral, ini apa yang mungkin bisa kita beli? Tapi satu truk batu koral mungkin tidak ada harganya sama sekali. Oleh karena itu perbandingan kita dengan Nabi Muhammad SAW sangat jauh. Beliau manusia, tapi bukan manusia biasa. Di antara keistimewaan Nabi Muhammad SAW itu, bagaimana diriwayatkan ada seorang sahabat berjalan bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Saat berjalan, sahabat ini berusaha untuk hati-hati. Hati-hati kenapa? Takut nginjek bayangan Nabi. Tapi ternyata ketika dia perhatikan, dia cari mana bayangan Nabi, gak ketemu bayangan Nabi. Maka diriwayatkan Nabi itu tidak memiliki bayangan. Sahabat Darwan radhiyallahu anhu mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yura lahu dhillun bi syamsin wala qamar. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak terlihat memiliki bayangan baik di bawah sinar matahari maupun di bawah sinar bulan. Masya Allah. Kenapa?
Karena Rasulullah itu sendiri adalah cahaya. Ingat doa Nabi, Allahumma ij'al fi qalbi nuran, kan? Wa fi sam'i nuran, yang dijadikanlah di hatiku cahaya, di telingaku cahaya, mataku cahaya, belakangku cahaya, depanku cahaya, atasku cahaya, bawahku cahaya. Di penghujung ayat, di penghujung hadisnya, waj'al li nuran. Di redaksi yang lain, waj'al li nuran, jadikan aku sebagai cahaya. Maka gak terlihat, gak mungkin. Bahkan di dalam kitab Surahul An'am kan, "Utfi anur samsi min nuri wajhihi." Rasulullah dapat memadamkan cahaya matahari dengan sinar yang terpancar dari wajahnya. Insyaallah. Itulah keistimewaan daripada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sampai Allah jaga jangan sampai bayangannya pun itu terinjak oleh manusia biasa. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal yang paling sangat ditekankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana kita sebagai umatnya untuk menjadi umat-umat yang berilmu. Kata Nabi, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan tahwil. Kata Nabi, jadilah kamu orang yang berilmu. Jadi kamu orang yang berilmu. Jadi kalau kita cinta sama Nabi, berusaha kita untuk menjadi orang yang berilmu, yang mau hadir ke majelis ilmu, yang mau mengajarkan ilmu, atau muta'alliman atau belajar ilmu. Kalau kita nggak bisa menjadi sosok yang pandai ilmu, banyak ilmu, minimal kita berusaha untuk mencari ilmu, hadir ke majelis taklim, au mustami'an atau orang yang senang mendengarkan ilmu, au muhibban atau orang yang senang terhadap ilmu. Walaupun nggak pernah hadir ke majelis ilmu, tapi senang sedikit ridho kalau lihat orang-orang yang datang ke majelis taklim, malah jadi donatur misalnya. Masya Allah. Wala takun khamisan, tapi jangan menjadi orang yang kelima. Ilmu kagak, mau belajar kagak, mendengarkan ilmu kagak, senang sama ilmu kagak. Berarti ini orang benci sama ilmu. Orang yang benci sama ilmu, orang yang gak jadi di antara empat-empatnya itu, nggak ada kriteria di antara empat yang tadi, itu kata Rasul akan celaka. Alhamdulillah kita bisa hadir di majelis ilmu di pagi hari ini. Ini insyaallah mengundang daripada cinta dan mahabbah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi juga pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan untuknya, Allah menghendaki keberuntungan untuknya, Allah menghendaki keselamatan untuknya, yufaqihu fid-din, maka Allah akan memberikan dia pemahaman terhadap ilmu agama. Maka alhamdulillah kita bisa hadir. Allah mudahkan kita jalan, Allah mudahkan hati kita, Allah lembutkan hati kita, Allah ringankan langkah kaki kita hadir ke dalam majlis Safari MUI subuh ini. Berarti Allah menghendaki kebaikan untuk kita. Karena banyak orang yang lain Pak, ya, minggu pagi gini, ya baru hadir di sini ya, berat. Mobil punya, motor punya, sepeda mahal-mahal banget, gitu kan? Tapi untuk melangkahkan kaki, hadir ke majelis ilmu itu berat. Banyak di antara kita yang masih sibuk saja dengan urusan-urusan dunianya, tanpa mau sedikit pun dia hadir ke majelis ilmu. Maka kebalikannya, berarti orang yang seperti ini, orang yang enggan, orang yang malas, orang yang berat hatinya untuk hadir ke majelis ilmu, secara mafhum mukhalafah dia tidak dikehendaki kebaikan untuknya. Na'udzubillah min kata Nabi ya dalam hadis yang lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga.
Mau masuk surga Pak? Mau masuk surga apa enggak? Tapi ingat kata Nabi, hubbatil jannah bil makari. Surga itu dilingkari dengan kebencian-kebencian, hal-hal yang tidak kita sukai. Ngaji, puasa, gitu kan? Sholat 5 waktu, belum lagi sholat yang lainnya, harus jalan, harus sedekah, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Banyak hal-hal yang tidak kita sukai, dan itu syarat dalam kita menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk masuk surga banyak hal-hal yang dibenci oleh manusia. Tetapi neraka wa hubbatin nar kata Nabi bisyahwat. Sedangkan neraka itu dilingkari dengan kesenangan-kesenangan. Juga kata saya, misalnya main ke rumah lagi dan daerahnya main ke rumah, misalnya main perempuan, itu menyenangkan kan? Apa judi dan lain sebagainya, itu semua tuh yang menyenangkan, dan itu padahal itu yang menyebabkan orang dapat masuk neraka. Sedangkan orang yang menuntut ilmu, orang yang melangkah kakinya untuk datang ke majelis ilmu, itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Setiap langkah kaki kita, setiap pagi kita melangkahkan kaki ke Masjidul Haq ini, maka setiap langkah itu pula semakin dekat kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena dengan kita menuntut ilmu, kita tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Kita tahu mana yang haram, mana yang makruh, mana yang subhat. Jelas semuanya. Dengan ilmu, maka kita akan hidup di dunia ini di atas cahaya. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Kalau ada cahaya ini menerangi kegelapan dunia, terang kita berjalan di muka bumi ini. Sementara orang yang tidak berilmu, orang yang tidak mau untuk ilmu, itu berjalan menjalani kehidupan dunia dalam kegelapan. Gak ngerti dia jalan kemana yang benar, mana jalan yang lurus, akhirnya nyungsep ke jurangnya jurang neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, dan ini sering kali saya sebutkan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum itu berkumpul di rumah Allah, yasuruna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum. Di situ dibacakan ayat-ayat Allah, dibahas tentang ayat-ayat Allah, dibahas tentang surga, tentang neraka dan lain sebagainya. Unzilat alaihimus sakinah, akan diberikan ketenangan. Yakinlah, kalau kita rajin hadir ke majelis ilmu, hati kita bakal tenang. Setiap kali kita ingat bacaan doa, tenang. Setiap kali kita diingatkan tentang surga, tentang neraka, tentang amal soleh, tentang meningkatkan keimanan, hati kita menjadi tenang. Beda orang yang jarang hadir ke majelis ilmu, itu sumpah dijamin. Itu bedanya, dan itu intinya. Bukan cuma itu, apa sih rahmat Allah kasih kita kasih sayang. Apa kumul malaikat akan menaungi kita karena ridho terhadap apa yang kita lakukan. Wa dzakarallahu fi man indah, kita akan selalu disebut-sebut Allah di sisi-sisinya, di sisi yang lainnya, para malaikat, para syuhada, para anbiya. Kalau kita disebut sama pejabat aja rasanya senang luar biasa, Pak. Nama kita disebut-sebut sama gubernur, lagi hadir nih di perkumpulan yang luar biasa. Di sana dihadiri wali kota, camat dan lain sebagainya, gubernur yang lain. Terus nama kita disebut-sebut dulu, disanjung-sanjung dulu. Kira-kira kita bangga nggak? Seneng nggak? Baru disebut-sebut Bapak Haji Ahmad Birin aja kita seneng, betul-betul. Apalagi kalau yang menyebutnya itu Allah Subhanahu wa taala, Malikul Mulki, pemilik kerajaan. Gimana gak bangganya kita, gak senangnya kita. Dan itu bisa kita dapatkan kalau kita sering hadir di majelis ilmu. Dengan syaratnya, ada syaratnya. Syaratnya yang pertama,
kita perlu luruskan niat kita di dalam menuntut ilmu. Luruskan niat itu kunci utama. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Jadi lurusin. Kita datang ketika kita melangkahkan kaki pertama kali dari rumah kita, sudah diniatkan karena Allah Ta'ala, bukan karena yang lainnya, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dilihat sebagai orang yang rajin ngaji, bukan ingin disanjung dan lain sebagainya, bukan karena ria. Maka setiap langkah kaki itu pula sudah dihitung pahala. Satu langkah kaki kita diberikan pahala, diberikan ampunan. Satu langkah yang lainnya Allah angkat derajat kita. Itu kalau niatnya lurus. Jadi makanya perbaiki niat kita. Inna Allah la yanzur ila suwarikum wa amwalikum. Allah tuh nggak pernah lihat sama apa, sama rupa kita, sama harta yang kita miliki. Wala kita yanzur ila qulubikum wa amwalikum. Tapi Allah melihat kepada hati kita. Di sini dalam hadis ini disebut hati dulu, baru amal. Jadi yang pertama kali harus kita luruskan, harus kita bersihkan niat kita, termasuk niat ketika kita hadir ke dalam majelis ilmu. Yang namanya dalam Islam itu luar biasa. Baru cuma niat baik doang itu sudah dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sampai Nabi Adam pun iri sama umat Nabi. Nabi Adam sekali berbuat dosa langsung murkanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi umat Nabi Muhammad, kalau dia belum melakukan suatu dosa, nggak akan pernah dicatat sebagai dosa sampai dia melakukannya. Ketika dia baru niat baik kepada Muhammad, jangankan sudah melakukan, sebelum melakukan pun sudah dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan khawatir kalau niat kita udah lurus, sampai jalanan kesenggol motor, mati. Insya Allah mati dalam keadaan husnul khotimah, mati di jalan fisabilillah. Dulu kan Nabi menceritakan pada zaman Nabi Musa, ada seorang yang membunuh 99 orang. Pernah dengar ceritanya kan ya? Dia mengadu kepada seorang rahib, seorang pendeta, apakah dosaku diampuni? Wah, kamu udah kebanyakan 99 orang. Ini berat ini, nggak akan diampuni. Dibunuh pendeta itu, lengkap 100 orang dia bunuh. Datang ke seorang alim. Seorang alim ditunjukkan jalan, kamu harus hijrah dari tempat kamu, pergi kamu ke suatu tempat, di sana banyak orang ahli ilmi, ahli ibadah, bertobat kamu di sana. Jalan dia Pak, sepanjang jalan dia niatkan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sepanjang jalan dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat satu, dia bertobat karena dia telah melakukan satu dosa yang besar, membunuh 100 jiwa. Bayangkan, 100 orang dia pernah bunuh Pak. Tapi sebelum dia sampai ke tempat itu, malaikat maut turun menjemput, ajalnya tiba, mati. Tapi karena niatnya yang sudah ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah terima taubatnya, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih." Kata Allah di dalam Quran Nisa ayat 100, barang siapa yang keluar dari rumahnya, dia ingin berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, tsumma yudrikul maut, tapi belum sampai tujuannya, dia ingin mendalami ilmu agama, sudah niat betul-betul, tapi belum sampai ke tujuannya, faqad waqa'a ajruhu alaih, maka sudah ditetapkan pahala untuknya. Jadi tidak usah khawatir. Dengan catatan apa? Catatan niatnya diluruskan. Betul. Ini yang pertama dan ini yang paling penting. Jangan seperti Abu Jahal. Kenal Abu Jahal?
paman Nabi Muhammad SAW. Ini di satu riwayat disebutkan paman Nabi ini, Abu Jahal ini bahkan hafal Quran, hafal hadis. Karena Abu Jahal ini paling senang ikut kajian-kajian Nabi. Bahkan ketika Abu Jahal itu berhalangan untuk mendengarkan kajian Nabi, dia bayar orang. Bayar orang untuk apa? Untuk ikut ngaji sama Nabi. Cuma niatnya salah. Niatnya apa? Niatnya untuk mencari kekurangan Nabi Muhammad SAW. Niatnya karena dengki. Niatnya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sampai akhir hayatnya pun dia nggak dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal rajin ngaji. Tuh Abu Jahal. Kesenangan Abu Jahal itu bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, alunzilaka alaika wahyu. Ya Muhammad, ada wahyu turun kan? Ngetes dia, kata Muhammad. Dia selalu mencari puluhan tahun, seumur hidupnya digunakan untuk mencari kekurangan dan kesalahan Muhammad, tapi tidak pernah ketemu. Coba kalau kita, Pak, Bapak mau cari kesalahan saya, nginep aja di rumah saya, kekurangan saya. Insya Allah baru 2 hari udah ketemu. Wah, maksud saya gini. Udah ketemu ya Pak? Betul? Mau mencari kekurangan Ustaz Khatib, misalnya, gitu kan? Gak perlu berhari-hari, gak perlu bertahun-tahun, ya. Baru berapa jam aja, udah tahu bahas Fatimah begini, Fatimah begitu. Tapi Nabi Muhammad sepanjang hidup Abu Jahal dicari-cari kesalahannya, tidak pernah ketemu. Suatu hari Nabi Abu Jahal bertanya, alunzilaka alaika wahyu? Apakah wahyu ada yang turun kepada Nabi Muhammad? Ya, aku diperintahkan oleh Allah untuk sholat. Kapan itu? Ketika aku dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kata Abu Jahal, oh, kapan kamu dapat itu? Tadi malam. Kapan kamu berangkat? Tadi malam. Kapan kamu pulangnya? Tadi malam. Wah, kata Abu Jahal, kena nih Muhammad nih, kena dia. Nggak mungkin lah, jaraknya berkilo-kilometer. Itu kalau normal, itu bisa sebulan lebih. Wah, ketemu kata dia. Wah, Muhammad ketemu juga nih kesalahannya gitu. Ada datang dia kepada Abu Bakar, ya, datang dia kepada Abu Bakar, sahabat terdekatnya dan pemuka, termasuk tokoh lah bisa. Tokoh yang disegani, yang dihormati. Tanya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kamu kalau berangkat berniaga, berdagang ke Palestina itu kira-kira berapa hari? Kata Abu Bakar 40 hari. Nah, kalau ada yang bilang ke sana melakukan perjalanan dari Masjidil Haram dari kota Mekah ke Palestina itu cuma 1 malam, kamu percaya nggak? Wah, nggak mungkin. Itu sinting itu gila itu. Kata Abu Jahal, tapi ada nih orang sinting, orang gila yang bilang katanya dia berjalan cuma 1 malam doang. Kata Abu Bakar, nggak mungkin itu. Ada. Kata Abu Bakar, emang siapa sih? Kata Abu Jahal, Muhammad. Kata dia. Kemudian apa kata Abu Bakar? Oh, Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad yang bilang gitu, saya percaya. Abu Jahal makin kesel, dasar kamu kalau gurunya gila, muridnya lebih gila lagi gitu. Insyaallah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu Abu Jahal sepanjang hidupnya diriwayatkan hafal hadis, hafal Quran, itu kan pernah berebut dengan sahabat-sahabatnya itu mendengar Quran dari milik rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai subuh, dari malam sampai subuh itu dengerin bacaan Qurannya Nabi. Kadang-kadang kita kadang-kadang baru baca Quran 5 menit aja udah malas, udah bosan, betul. Ya, Abu Jahal seperti itu. Tapi karena niatnya dengki, karena niatnya berbeda, niatnya tidak lurus, tidak baik, Allah tidak berikan hidayah. Oleh karena itu mari kita luruskan niat kita benar-benar lillahi ta'ala di dalam hadir, di dalam majlis ilmu. Insyaallah kita akan dapat keberkahan daripada hadir kita ke majlis ilmu ini. Yang kedua, dua saja. Yang kedua, kita berusaha untuk mengamalkan ilmu yang kita punya.
walaupun sedikit. Begitu. Jadi walaupun sedikit amalkan. Jadi kan kita disuruh kata Nabi, kun aliman, jadilah orang yang berilmu. Maka kalau ingin jadi orang yang berilmu, punya ilmu sedikit, amalkan. Minimal untuk mengangkat kebodohan yang ada di diri kita. Kita punya keluarga, punya anak, maka ajarkan kepada anak kita, ajarkan kepada istri kita untuk mengangkat apa? Kebodohan-kebodohan yang ada di dalam keluarga ini. Sahabat istri Nabi Muhammad SAW namanya Ummu Habibah. Di antara istri Nabi namanya Ummu Habibah. Ketika Ummu Habibah ini mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, man shalla isnata rakatan fi yawmin wa lailatin bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Kata Nabi, barang siapa yang sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, maka Allah akan buatkan baginya rumah di dalam surga. Apa itu yang 12 rakaat? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Kalau dijawabkan, Allah akan bangun bagi kita rumah di dalam surga. Rumah buatan arsitek terkenal dan luar biasa. Gimana rumah buatan Allah? Arsitek langit sudah pasti sangat luar biasa. Apa kata Ummu Habibah kemudian? Katanya, "Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna." Maka aku tidak pernah tinggalkan itu yang 12 rakaat semenjak aku mendengarnya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangat untuk mengamalkan ilmu yang baru didapat Ummu Habibah. Ummu Habibah punya murid namanya Ambasa. Kemudian oleh Ummu Habibah diceritakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, hadis Rasulullah tentang keutamaan mendawamkan 12 rakaat ini. Maka kemudian kata Ambasa, ma taraktuhunna munjusamituhunna min Ummu Habibah. Aku tidak pernah meninggalkan yang 12 rakaat itu sejak aku mendengarnya dari Ummu Habibah. Masya Allah. Jadi kalau bisa setiap hari di masjid ini dapat satu ilmu, amalkan, jangan pernah ditinggalkan. Begitu. Sayyidina Ali juga begitu. Siti Fatimah pernah datang kepada Nabi, mengeluh kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai ayahku, aku sangat lelah mengurus rumah tangga ini, ya Allah, ya Rasul. Aku ingin seorang pembantu yang dapat membantu urusan-urusan rumah tanggaku. Tapi kata Nabi apa? Ala ukhbiruki min khairin lak min dzalika. Maukah kamu Fatimah aku kasih kau sesuatu yang lebih baik untuk kamu daripada pembantu? Apa kata Nabi? Tusabbihinallah inda manamiki thalathatan wa thalatin. Engkau membaca tasbih subhanallah 33 kali ketika kamu hendak tidur. Wa tahmadinallah thalathatan wa thalatin. Kemudian engkau bertahmid, mengucapkan alhamdulillah 33 kali. Wa tukabbirinallah arba'an wa thalatin. Kemudian bertakbir, ucapkan Allahu Akbar 34 kali. Jadi lengkap 100. Ini diajarkan oleh Nabi kepada Siti Fatimah. Pertama, sebelum tidur itu kita diajarkan apa? Membaca subhanallah 30 kali, alhamdulillah 30 kali, kemudian takbir 34 kali. Kemudian kata Sayyidina Ali, "Fama taraktu ba'du." Setelah aku mendengar itu dari Fatimah, dari Rasulullah SAW, aku tidak pernah meninggalkan itu. Sahabat bertanya, walaupun lewat Siffin ya Ali, apakah kau juga pada malam perang Siffin, perang yang dipimpin langsung oleh Sayyidina Ali setelah Rasulullah? Sayyidina Ali sebagai seorang pemimpin perang pastinya sibuk kan? Sibuk dengan segala macam persiapan dan lain sebagainya. Sahabat bertanya, apakah pada malam perang Siffin kamu juga mengamalkan hadis Nabi itu? Wala, ada Siffin ya. Kata Imam Sayyidina Ali, begitu juga pada malam perang Siffin.
sebelum tidur, sebelum aku terlelap, aku membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Fama taraktu ba'du, setelah aku tahu ilmu tentang itu, aku tidak pernah meninggalkannya. Nah, semangat itulah yang harus kita miliki ketika kita menuntut ilmu, hadir ke majelis ilmu. Tahu ilmu sedikit, amalkan. Tahu sedikit, amalkan. Kenapa? Yahdi wal ilmu bil amal. Ilmu itu menghubungi amal. Fa'in ajabahu, kalau amalnya itu menjawab, maka ilmu akan menetap. Fa'inlah irtahala. Kalau nggak dijawab sama amal, maka ilmu akan pergi. Jadi kalau ilmu, kita punya ilmu, walaupun sedikit diamalkan, ilmu ini akan tetap terus sama kita. Tapi kalau kita belajar ilmu, nggak kita amalkan, hilang. Betul betul? Betul. Nah, semangat itulah yang mudah-mudahan terus kita jaga di dalam hadir ke majelis ilmu ini. Pertama, luruskan niat. Kedua, semangat untuk mengamalkan walau sedikit. Ya, khairul amal dawamuha wa in qallat, kata Nabi. Sebaik-baik amal itu yang dawam, yang istiqomah walaupun sedikit. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang sedikit ini dan kita termasuk orang-orang yang mencintai dan mendapat syafaat Rasulullah SAW yang bagi amal. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.